Nah, jadi untuk soal yang pertama kan tadi ada partikel kan ya. Partikelnya misalkan tadi ini kita sebut aja partikelnya itu P. Partikelnya ini kan dia melewati melalui sebuah lintasan yang memenuhi persamaan Y sama dengan akar X kan. Nah, terus nah P-nya ini kan dia bergeraknya dari 0,0 bergerak gini kan. Nah, berarti kan nanti jaraknya partikel ini ke sumbu Y-nya kan bakal bertambah. Nah, ini misal kita tulis jaraknya itu X, maka nanti dx per dt kan sama dengan 3 satuan per detik seperti yang udah disebutin di soal. Nah, terus pertanyaannya berapa d theta per dt ketika y-nya itu atau jarak partikelnya ke sumbu X itu sama dengan 2 satuan. Nah, jadi buat angka pertamanya itu kan ini kita diketahui partikelnya bergerak sesuai fungsi Y sama dengan akar X kan. Nah, terus supaya apa ya, kita bisa apa ya, kayak menghubungin itu antara antara Y atau X dengan theta. Nah, mungkin lebih ke X sih. Soalnya kan di sini kita ketahui dx per dt ya. Nah, jadi kita mau nyari hubungan antara theta sama X gitu. Nah, caranya gimana? Caranya itu pakai kan kita tahu kalau tan theta itu sama dengan Y per X kan. Diketahui kan kalau Y itu dia sama dengan akar X. Nah, maka dari itu ya kita substitusin aja Y-nya jadi akar X, jadi tan theta itu sama dengan akar X per X, sehingga nanti tan theta sama dengan X pangkat min setengah, sehingga nanti kalau kita ubah bentuk persamaannya jadi X sama dengan tan theta pangkat min 2 gitu. Nah, terus seperti yang udah diketahui kan kalau seperti yang udah disebut di soal kan dx per dt itu udah diketahui kan ya 3. Nah, terus kita juga tadi udah ketemu fungsi X yang terhadap theta. Nah, supaya bisa ketemu d theta per dt itu caranya pakai aturan rantai. Nah, gimana supaya bisa ketemu d theta per dt? Caranya fungsi x-nya ini yang tadi udah ketemu ini nih, yang terhadap theta kita turunin terhadap t, terhadap waktu. Nah, kan berarti dx per dt sama dengan d tan theta pangkat min 2 per dt. Nah, kan ini apa ya, yang tan tetanya kan dia fungsinya fungsi itu kan, fungsi terhadap theta, bukan fungsi terhadap t, sehingga kan nggak bisa langsung turunin gitu aja kan. Nanti nah, supaya bisa turunin gitu ya kita pakai aturan rantai supaya bisa, kan dia bisa turunnya cuma terhadap theta doang kan. Nah, berarti kita ubah penyebutnya jadi d theta, diturunin terhadap d theta. Nah, supaya tetap sama dengan persamaan atasnya berarti ya kita kaliin kan d theta per dt. Itu yang kita cari, d theta per dt. Nah, terus ini bisa kita turunin, ini udah ada angkanya ya, nanti kita bisa ketemu d theta per dt nya. Nah, terus ini kita turunin hasilnya jadinya 3 sama dengan min 2 kali tan theta pangkat min 3 sekan kuadrat theta kali d theta per dt. Terus langkah selanjutnya kan tadi ditanyanya saat Y sama dengan 2 ya. Nah, saat Y sama dengan 2 itu kalau kita sesuai dengan persamaan lintasannya kan Y sama dengan akar X ya. Kita masukin aja Y-nya itu 2. Jadi 2 sama dengan akar X. Ya berarti X-nya sama dengan 4. Nah, terus dari kita udah tahu X, kita tahu Y, nah kita bisa tahu trigonometri dari tetanya itu. Kita bisa tahu kan karena tadi di sebelumnya kan kita ada tan theta, ada sekan theta kan. Jadi kita masih belum bisa ketemu d theta per dt-nya karena tan theta sama sekan kuadrat theta-nya kita masih belum tahu kan berapa nilainya. Karena tadi kita udah tahu x sama nilai x sama y-nya, nah kita bisa nyari tan theta sama sekan theta-nya. Nah, jadi kalau kita bentuk segitiga yang ini kan berarti y-nya 2, x-nya 4, terus berarti miringnya itu 2 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar, jadinya 2 akar 5. Sehingga nanti tan theta dia sama dengan setengah dan sekan tetanya itu sama dengan akar 5 per 2. Udah, terus ya tinggal kita masukin tadi tan theta sama sekan tetanya. Jadi 3 sama dengan min 2 dikali
tan tetanya setengah, setengah pangkat min 3 dikali akar 5/2 dikuadratkan d theta per dt. Jadi setengah pangkat min 3 itu kan 2 pangkat 3 kan 8, tapi karena min berarti di awalnya penyebut, berarti dia jadi pembilang, jadinya 8 kan, min 2 kali 8 min 16, terus akar 5/2 dikuadratin jadi 5/4. Nah terus akhirnya bisa ketemu d theta per dt sama dengan min 3/20 radian per detik. Nah untuk soal yang nomor 2 yang bagian A kan kita pengen ngebuktiin kalau limit theta mendekati 0 1 min cos theta per theta kuadrat itu sama dengan setengah kan. Nah terus kalau di soalnya kita diperintah buat dikali penyebut sama pembilangnya itu 1 plus cos theta. Ya, jadi ya caranya ya berarti ya limit theta mendekati 0 1 min cos theta per theta kuadrat, penyebut sama pembilangnya kita kali 1 plus cos theta per 1 plus cos theta supaya hasilnya tetap 1 kan, tetap sama 1 plus cos theta per 1 plus cos theta kan hasilnya 1, sehingga nanti nggak merubah bentuk awalnya kan. Nah oke, terus berarti 1 min cos theta dikali 1 plus cos theta itu berarti kan dia sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Itu pakai yang dulu itu sih, apa yang apa sih namanya, yang aturan kalau misal A min B kita kali dengan A plus B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah terus kan udah ketemu ya 1 min cos kuadrat theta per theta kuadrat kali 1 plus cos theta. Nah terus kan kita juga tahu ya kan kalau cos kuadrat theta itu cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Nah berarti 1 min cos kuadrat theta dia sama dengan sin kuadrat theta kan. Udah kita ganti 1 min cos kuadrat tetanya kita ganti dengan sin kuadrat theta. Nah dari sini kita pakai pakai teorema ini nih. Jadi misal limit fx x mendekati c itu sama dengan m, sama limit gx x mendekati c itu sama dengan n. Nah kalau fx kali gx terus kita cari limitnya, itu berarti ya bisa kita cari limit fx-nya sendiri, limit gx-nya sendiri, terus kita kaliin, itu hasilnya sama, jadi hasilnya m kali n gitu. Nah ini kita pakai cara yang sama kayak ini. Jadi limit ini kan sin kuadrat theta per theta kita pecah aja jadi sin theta per theta. Di limit theta mendekati 0 sin theta per theta kali limit theta mendekati 0 sin theta per theta dikali sisanya berarti tinggal 1 plus cos theta kan. Jadi limit theta mendekati 0 1 plus cos theta. Nah, yang limit sin theta per theta kan dia hasilnya 1 kan ya. Di sini juga hasilnya 1. Nah, ini ya kita sebutin aja. Tetanya itu 0. Cos theta kan cos 0 kan 1 ya. Jadi 1 per 1 plus 1 berarti 1 per 2. Jadi 1 kali 1 kali setengah. Ketemu hasilnya setengah. Jadi terbukti kalau limit theta menuju 0 1 min cos theta per theta kuadrat itu sama dengan setengah. Untuk soal B, jadi kan kita pengen ngebuktiin itu ya, yang pertidaksamaan itu pakai lingkaran satuan. Nah, sebenarnya lingkaran satuan itu apa sih? Jadi lingkaran satuan itu sebuah lingkaran ya di koordinat kartesius itu dia punya jari-jari sebesar 1, terus pusatnya ada di 0,0. Kan tadi jari-jarinya 1, sehingga nanti x sama y-nya itu dia memenuhi x sama dengan cos theta dan y itu sama dengan sin theta. Soalnya kan jadi kan x sama dengan, kalau dari gambarnya ini kan x sama dengan r cos theta kan, terus r yang 1 jadi x sama dengan cos theta. Nah, sehingga nanti persamaan lingkarannya itu bisa kita tulis sebagai cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngebuktiin pertidaksamaan tadi? Jadi misal nih di lingkarannya ini kan bentuknya lingkaran ya. Iya maaf kalau gambarnya jelek. Jadi misal ini ada suatu titik, misal kita namain titiknya P aja. Nah P di sini dia kan punya koordinatnya cos theta sin theta kan. Di P ini jadi dia kan pasti kalau kita coba tarik garis lurus ke sini dari P ke sumbu X sini, dari P ke sini. Nah ini misal kita anggap sebagai suatu B. Kita mau nyari nih berapa panjang B-nya. Nah gimana caranya? Caranya kita pakai Pythagoras saja. Jadi ini kan panjangnya ini kan sama dengan Y ya. Y terus kita udah ketahuin kalau Y itu sama dengan sin theta.
Oke, nah terus, nah berapa yang berapa panjangnya ini? Misal kita tulis sebagai A. Nah, jadi A itu apa? Nah, kan kita tahu kalau dari sini ke sini itu dia sama dengan jari-jarinya. Berapa jari-jarinya? Jari-jarinya 1. Nah, terus kita tahu kan kalau di P sini dia koordinatnya cos theta per sin theta. Berarti X, berarti dari sini ke apa ya, sampai titik di apa ya, kayak proyeksinya P ini di sumbu X, dia itu dari sini ke sini panjangnya itu X. Nah, berarti kalau kita mau nyari A, berarti A itu sama dengan R min X atau 1 min X. Atau X-nya kita masukin cos theta, jadi A sama dengan 1 min cos theta. Oke, kita langsung kita masukin aja ke Pitagorasnya kan, rumus Pitagorasnya. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Jadi B kuadrat sama dengan 1 min cos theta dikuadratin plus sin kuadrat theta. Atau B sama dengan akar 1 min cos theta dikuadratin plus sin kuadrat theta. Kita balik lagi gambarnya. Ini kan garis B-nya ini kan garis lurus ya. Terus ini ada apa ya, kayak tali busurnya kan yang menghubungkan antara P sama titik di sini. Panjangnya tali busurnya ini sama panjang B itu pasti panjang tali busurnya itu lebih panjang atau enggak sama dengan B gitu. Jadi kalau misalnya nanti sudutnya sangat kecil itu panjang B sama panjang tali busur itu sama. Nah, kalau sudah cukup besar nanti pasti ada pasti yang panjang B-nya itu lebih kecil daripada panjang tali busurnya. Nah, terus ya seperti sifat umum pada segitiga nih. Ini di sini segitiga siku-siku, berarti kan yang sisi miringnya dia pasti lebih panjang daripada sisi tingginya kan. Sisi yang lurusnya ini, sisi yang saling tegak lurusnya. Di sini kita tulis berarti panjang B-nya itu dia lebih panjang daripada Y-nya kan gitu. Nah, jadi sin theta kurang dari sama B kurang dari sama panjang tali busurnya. Berapa panjang tali busurnya? Nah, jadi buat nyari panjang tali busur tuh sebenarnya mirip-mirip nyari keliling gitu sih, keliling lingkaran. Kan kalau keliling lingkaran dia 2pi kali R kan. Keliling tuh 2pi kali R. Nah, keliling lingkaran penuh itu kan dia punya sudutnya 360 derajat kan, atau 2pi. Berarti kan itu sama aja kayak, jadi keliling itu sama dengan sudut dikali jari-jarinya kan. Nah, ya udah berarti panjang tali busur itu sebenarnya sama kayak rumusnya keliling ya. Berarti theta dikali R. Nah, R-nya kan dia 1 ya. Berarti ya panjang tali busurnya ini ya theta doang. Sebenarnya theta. Nah, jadi akhirnya ketemu sin theta kurang dari sama dengan akar 1 min cos theta dikuadratin plus sin kuadrat theta kurang dari sama dengan theta. Nah, supaya bisa sama kayak pertidaksamaan yang ada di soal ya kita kuadratin. Jadinya sin kuadrat theta kurang dari sama dengan 1 min cos theta dikuadratin plus sin kuadrat theta kurang dari theta kuadrat. Akhirnya terbukti kan kalau pertidaksamaan ini ya sesuai. Nah, soal yang terakhir kita pengen ngebuktiin yang awal tadi, yang limit theta mendekati 0 1 min cos theta per theta kuadrat itu sama dengan setengah, tapi pakai cara lain. Caranya itu pakai pertidaksamaan yang ada di B tadi, di soal B tadi. Nah, itu gimana caranya? Kita pakai namanya teorema Apit. Jadi apa sih teorema Apit itu? Jadi ya gampangnya itu teorema Apit itu misal ada fx, dia itu kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx. Nah, kalau misalnya limit fx-nya diketahui dan limit hx-nya diketahui dan hasil dari limit fx sama limit hx itu sama-sama L, nah maka ya kita bisa simpulin kalau limit gx itu juga sama dengan L. Nah, tadi kan pertidaksamaannya sin kuadrat theta kurang dari sama dengan 1 min cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta kurang dari sama dengan theta kuadrat. Yang 1 min cos tetanya kita pecah jadinya 1 min 2 cos theta plus cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta. Nah, cos kuadrat plus sin kuadrat kan dia sama dengan 1 kan ya. 1 tambah 1 2. Jadi kita bisa ubah pertidaksamaannya jadi sin kuadrat theta kurang dari sama dengan 2 min 2 cos theta kurang dari sama dengan theta kuadrat. Nah, supaya bentuknya bisa sama kayak tadi soalnya itu, kita ubahkan jadi 2-nya kita keluarin, jadinya 1
2 kali 1 min cos theta. Nah, ini udah kelihatan kan ya, bentuk udah mendekati ya sama soal yang tadi. Nah, jadi supaya bisa sama kayak yang soal tadi, yaitu 1 min cos theta per theta kuadrat, ya kita bagi semuanya dengan 2 theta kuadrat. Jadinya nanti perbedaan samanya jadi sin kuadrat theta per 2 theta kuadrat kurang dari sama dengan 1 min cos theta per theta kuadrat kurang dari sama dengan setengah. Nah, dari sini ya udah kelihatan ya, yang tengah itu sama kayak yang tadi soalnya tadi yang limit theta mendekati 0 1 min cos theta per theta kuadrat. Jadi kalau kita cari limitnya ya, kita cari limitnya ini dari perbedaan samanya ini, setengah kurang dari sama dengan limit theta mendekati 0 1 min 1 min cos theta per theta kuadrat kurang dari sama setengah. Nah, jadi berdasarkan teorema Pitt, berarti limit 1 min cos theta per theta kuadrat theta mendekati 0 sama dengan setengah. Jadi terbukti.